Shalom. 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 Belum kompak, unmute dulu. Satu atu-atu nggak enak. Ayo buka dulu. Shalom. Shalom. Nah, itu dong, Meisha. God bless you, nak. Blast on with the love. Oke ya, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami bersama-sama berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami di dalam ruang yang berbeda dan jam waktu pun kami berbeda, tapi kami percaya Bapak, Engkau yang menyatukan kami di dalam kasih-Mu dan di dalam hadirat-Mu yang sempurna. Bapa, kami membawa hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai, Engkau melawat kami, dan Engkau Tuhan yang menjamah setiap hati kami, setiap pikiran kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang memimpin pujian. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam doa, terlibat dalam pelayanan, dan kami semuanya yang tergabung di dalam Zoom. Bahkan yang masih belum tergabung yang baru, masih dalam perjalanan, yang masih sibuk, dan Feby yang masih di rumah sakit, membawa anaknya berobat ke dokter Tuhan. Kau tolong anakmu, Engkau jamah anaknya, dan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berikan kerinduan hati bagi kami semuanya, mencintai hadirat-Mu, merindukan hadirat-Mu, mencintai Engkau lebih dari apapun Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai ibadah dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Ce Anggi, selamat datang Ce. Haleluya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, yes Lord. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu
Yes, Lord. Kami ada sebab karena anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Yes, Lord. Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami kan memuji-Mu Tuhan selamanya. Kami mau memuji-Mu Tuhan selama-lamanya. Kami mau menyembah-Mu. Ku mau meninggikan nama-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembahlah yang hidup, Bapa yang kudus, yang duduk dan bertata dalam hadirat-Mu yang kudus.
Haleluya. Sembah Raja yang mulia, sembah Raja yang agung. Syukur hanya bagimu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Raja damai yang berkuasa di bumi dan di surga, yang memerintah untuk selamanya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami ada sebab anugerah-Mu. Kami ada karena kasih-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Yesus. Syukur, syukur, syukur. Kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih ya Bapa, kami tahu dan kami sadar diri bahwa kami ada semua karena anugerah-Mu. Semua karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Buat kasih yang besar yang sudah kami terima. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau memuji-Mu selama-lamanya di dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami mau memuji-Mu. Meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bagi yang bisa memungkinkan untuk ikut menaikkan pujian, jadi singer ya, karena hidung saya mampet. Bisa ya, di unmute, ada yang unmute. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Yes. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa sujud kepada
Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, namamu layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang sujud layaklah segala sujud padamu, Yesus. Bapa Kau yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Yes Lord, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Biarlah seluruh bangsa menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, semuanya baik, amin. Ya, saya juga dalam keadaan baik-baik pada hari ini. Luar biasa ya. Karena Tuhan baik, kita nyanyi satu lagu ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita nyanyikan lagu ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mulut kita penuh dengan pujian. Yeay. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya suka kita. Semua sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya. Selama-lamanya. Amin. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Yeay, anugerah Tuhan kita selama-lamanya. Aku hampir Amin. salah itu lagunya. Aku pikir lagu apa? Oke. Oh, dikira lagu apa? Aku pikir ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Oh, ya dengan puji. Oke. Hari Rabu kita akan masukkan lagu itu ya. Baik. Kirim ya YouTube-nya. Oke. Baik. Yang kita mau suka-sukamu Tuhan dulu. Sebelum kita mau dengar firman, lagu ini dulu kita nyanyikan. Baru kita dengarkan firman ya. Nah. Suka-sukamu Tuhan. Bukan suka-suka kita ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Ini biasanya orang Dayak nih jago nih dangdut ini. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalalalala. Suaranya dangdut. Shalalalala, 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 shalalalala. Oh, shalalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi, miliknya Tuhan hidup kita. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan.
namanya dimuliakan. Lagi yuk. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Oh, apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan Tuhan. Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhanku mau inginkan? Apa yang Tuhanku mau inginkan? Apa yang Tuhanku mau lakukan? Lakukan Tuhan. Asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Lebih semangat lagi, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. 2 kali lagi katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ini pengakuan kami Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan dalam hidup kami. Ini ungkapan perasaan kami di hadapan-Mu. Suka-sukamu Tuhan. Kuatkan kami. Kami mau mengasihi Engkau. Yesus, Yesus Tuhan. Seperti pujian yang berkata bahwa sungguh hidup kami telah ditebus oleh-Mu. Kini hidup kami bukanlah milik kami lagi, tetapi sudah miliknya Yesus. Karena sudah dibayar oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Oleh karena itu kami mau berkata apapun yang Tuhanku mau inginkan daripada kami. Apapun yang Engkau mau inginkan, lakukan pada kami. Asalkan Tuhanku senang.
Semua aku relakan. Namamu dimuliakan. Yesus, Engkau yang semakin ditinggikan. Engkau semakin dimuliakan. Biar kami semakin direndahkan. Biar kami semakin dikucilkan. Tapi Engkau yang semakin dimuliakan dalam hidup kami. Praise to the Lord, King of the King. Terpujilah Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang layak terima semuanya itu. God Almighty name. You are worthy. Engkau layak. Kalau ada orang yang merendahkan kami, terpuji Engkau. Selama itu kami hidup dalam kebenaran. Kalau ada orang menganggap kami tidak berharga, tetapi yang penting hidup kami berkenan menyenangkan hati. Thank you, Father. Thank you, Jesus, God. Kau yang layak menerima semuanya, Bapa. Kau yang layak. Kau yang layak. Kami menyembah Engkau, Yesus, Tuhan dan Raja. Kami datang di hadapan-Mu dengan segala hormat. Kami datang kepadamu dengan segala kerinduan untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Lewat kata-kata, ungkapan dari mulut kami, dan lewat lagu-lagu yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan Engkau lewat segala yang kami miliki. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Yang hari ini kami sama-sama datang beribadah. Yang hari ini kami sama-sama membawa syukur segenap hidup kami di hadapan Engkau. Kami bawa anak-anak kami. Kami bawa suami kami kepada Tuhan Raja kami, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada malam hari ini. Engkau berkenan kepada kami semuanya. Kuduskan, sucikan, ampuni sepanjang hari ini jika Engkau mendapati kami tidak mengasihi Engkau, melakukan pelanggaran, menyakiti sesama kami. Ampuni kalau Engkau menemukan kami sepanjang hari ini melukai perasaan-Mu. Ampuni kami kalau kami sepanjang hari ini kami tanpa sadari bahwa kami menyakiti, melukai perasaan sesama kami. Bapa di surga, pada hari ini lawatan-Mu kami perlukan. Mari lawat semua umat-Mu, Yesus. Jemaat-Mu yang hari ini hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, satu hal yang kupinta. Aku mau di dalam diri kami semua. Cuma Yesus yang kami kejar lebih dari apapun. Tuhan Yesus, kami mau Engkau menjadi harta kami yang paling bernilai dari apapun. Semua mengikuti kami, kekayaan harta itu hanyalah sebagai bonus berkat yang dari Allah. Sebagai item-item berkat Tuhan. Tetapi berkat yang sesungguhnya adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan tersembunyi rahasia-rahasia sorga. Kunci-kunci kami menerima item-item berkat itu. Karena di dalam firman itu terbungkus item-item yang akan kami terima. Baik di bumi ini dan di sorga nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu ya dan amin. Urapi perkataan hamba-Mu. Kami semuanya tawan dalam kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Jiwa kami, roh kami, tubuh kami hari ini serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sampaikan firman pada hari ini. Berbicaralah, pimpinlah lidah bibir hamba-Mu, segenap hidup hamba-Mu, dengan otoritas ilahi. Sehingga ketika hamba sampaikan, ada kuasa Tuhan yang menyertai setiap perkataan hamba-Mu. Dalam nama-Mu Bapa di surga, oleh kemurahan-Mu,
Dan kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Minum dulu. Minum dulu. Oke, puji Tuhan. Percayalah jemaat Tuhan, kalau suka-sukanya Tuhan bagi kita tidak akan merugikanmu. Tidak akan merugikanmu, Tuhan tidak akan menindasmu, Tuhan tidak akan melukai hatimu. Kalau suka-sukanya Tuhan, kita nggak akan kecewa. Kalau suka-sukanya Tuhan, kita nggak akan kecewa. Kalaupun Tuhan bilang harus berikan segenap hidup kita apa yang kau miliki, jangan takut. Beliau tidak pemeras. Beliau tidak sembarangan. Beliau tidak sembarangan. Jangan takut kalau Tuhan bilang begitu, ya. Pokoknya bersama Tuhan. Kalau kata Tuhan, kalau kita bilang Tuhan suka-sukamu dalam hidupku, bukan suka-sukaku terhadap engkau. Beda ya. Dulu kita sebagai orang Kristen, suka-suka kita terhadap Tuhan. Tapi sekarang sudah berubah, keluarga jemaat Kristus Overseas. Katakan amin atau kasih jempol reaction. Tanda Anda setuju. Ya, oke. Kalau dulu kita berkata suka-sukaku Tuhan kepadamu. Tapi jemaat Kristus Overseas sudah mulai berubah, mulai dewasa. Dan berganti kata-katanya. But today, but now, let your will be done in me. Suka-sukamu Tuhan dalam hidupku. Apakah itu gampang? No, no, no. Tapi itu akan gampang kalau itu menjadi sebuah kebiasaan. Kalau hari ini Tuhan suruh saya beri, ada yang mau saya tolong, saya bisa menolong, saya tolong jemaat Tuhan. Ya. Kalau itu kata Tuhan. Memang kalau suka-suka kita sama Tuhan, perlakuan kita kepada Tuhan pun pasti berbeda ketika kita berkata suka-sukamu Tuhan atasku. Nah itu berarti kita mau dikotak-katik sama Tuhan, perasaanmu dan perasaanku mau digodok sama Tuhan, mau diaduk-aduk, dikocok-kocok, dibolak-balik, dibanting-banting sama Tuhan, terserah Tuhan. Wah, bayangkan jemaat kalau Anda dibanting-banting perasaan Anda. Cuma pertanyaannya videonya tunjukkan dulu. Yang kulihat dari tadi cuma siapa? Rena, Cek Jenny, Cek Anggi, Sally. Ya, jangan yang dengar firman Tuhan foto di dinding, asbes, periuk, wajan, lantai. Nanti ya lantainya yang masuk surga, bertumbuh, ya. Kecuali yang tidak memungkinkan. Nah, Licun ketawa. Iya, tunjukkan. Yang dengar firman Tuhan itu orangnya jemaat, ya. Nah, jadi yang masuk surga atau nggak usah masuk surga dulu ya. Yang bertumbuh siapa yang berbuah? Jemaatnya. Nah, ayo coba kita cross check. Selama ini suka-suka kita atau suka-suka Tuhan? Nah, gitu ya. Ya Anda sendirilah yang tahu. Ya. Baik, kita hari ini ada nggak hubungannya dengan suka-sukamu Tuhan dengan firman Tuhan hari ini yang mau kita dengar, yaitu jagalah hatimu. Jagalah hati. Oke, coba. Ada nggak hubungannya? Ada.
Jagalah hati, janganlah kau sakiti. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati, karena hati lentera jiwa. Mama Nina itu yang tahu itu lagunya itu. Ya, nanti saya minta Mama Nina aja yang nyanyikannya dari awal sampai akhir. Itu lagu religi saudara sepupu kita. Anda bisa lihat di YouTube. Keren sekali lagunya, coba. Jagalah hati, janganlah kau sakiti. Baik hatimu dan hati orang lain. Dan hati Tuhan, jangan sakiti. Kita berjuang bersama-sama. Jagalah hati, janganlah kau nodai. Jagalah hati. Hati apa? Lentera jiwa. Cedap, 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 cedap. Itu lentera jiwa kita itu. Nah, dijaga ya. Nah, oke. Kalau ada di antara kita hari ini yang sedang tersinggung, sakit hati dengan omongan orang, jagalah hati, janganlah kau sakiti. Mungkin mulut Anda selama ini yang terlalu jabir, tahu jabir? Jago bicara, kalau orang Sumatera bilang lantam. Mama Nina tahu itu lantam itu. Lantam itu kayak apa ya? Apa dulu siaran TV sangat familiar dulu. Aduh, lambe turah kayak gitu. Mulutnya jago ngomong gitu. Oh. Nggak mikir, kalau ngomong nggak mikir. Gitu, asal nyerocos saja. Jagalah hati, janganlah kau sakiti. Hati Tuhan hatimu dan hati teman. Dan hati suamimu. Dan hati tetanggamu. Jagalah hati, jangan kau nodai. Dengan yang kotor-kotor, jagalah hati. Hatimu lentera jiwa, cahaya jiwa. Hatimu pasti berkata, jangan lakukan, itu tak boleh. Pasti hati ngomong. Jaga hati. Oke, ini mana nih orang-orang nih, umat ini? Mana Mama Nina cuma bukakannya gambarnya lalu kasih senyumannya terus ditutup lagi. Wah, ini Mama Nina luar biasa ini. Tunjukkan pesonamu. 1, 2, 3 Mama Nina. Mana ini? Yuli, tunjukkan pesonamu. Nah, kayak Take Me Out aja ya. Tunjukkan pesonamu. Pernah nonton Take Me Out nggak? Pernah nonton Take Me Out? Pernah. Oke, tapi masuk lagi ya Erni. Jangan sampai nggak masuk lagi Erni, kami merindukanmu. Ya, ingat loh, kami merindukanmu. Pernah kan lihat Take Me Out? Nah, coba waktu Take Me Out itu seorang pria dan wanita menaruh perasaannya lalu dipilih. Itu melibatkan apa? Ayo. Hati. Melibatkan hati kan? Melibatkan sarangeo. Iya. Jadi berarti hati ini sangat sensitif. Kalau Bapak di surga bilang jaga hati, berarti itu sangat vital, sangat urgent, sangat penting. Kalau orang Surabaya bilang penting banget. Itu kalau orang Surabaya bilang. Kalau bahasa Inggrisnya very, very important. Yuli, tunjukkan pesonamu. Kristianti, tunjukkan pesonamu. Nah, tunjukkan dong. Ini firman Tuhan luar biasa ini. Jaga hati. Ya, jaga hati ya. Yang punya hati hari ini, angkat tangan. Siapa yang punya hati?
Yang nggak punya hati nggak usah angkat tangan. Oh, semua punya hati. Fitri punya hati? Oke, punya hati. Licun punya hati? Mana Licun? Oh, angkat tangan dia. Oke. Debbie, kamu punya hati nggak, Debbie? Suara Debbie nggak ada ini. Debbie, ada nggak hatimu? Masih ada nggak di situ untukku? Masih ada untuk Kak Beni nggak hatimu? Terima kasih. Ya, loh, hilang lagi. Waduh, ya sudah deh. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting dengar, saya bisa melihat, ya. Berarti jemaat Tuhan masih ada hatinya buat kami. Terima kasih. Kalau kami pasti ada hati buat kalian. Masih ada hati. Nah, kalau nggak ada hati, itu biasanya pengalamannya Mama Nina itu ada itu. Dan pengalamannya Seli atau mungkin C. Anggi juga punya pengalaman. Mungkin C. Anggi pernah bilang kepada dirinya sendiri atau seseorang mungkin tanpa disadari. C. Anggi bilang gini, dasar nggak punya hati. Mungkin dasar nggak punya hati itu orang. Terlalu. Sungguh kejamnya. Nah, itu berarti apa? Ungkapan apa itu? Ungkapan C. Anggi sedang mengalami yang namanya bete, jengkel. Iya kan? Atau mungkin di film drama. Film-film Indonesia dulu kan sering kan kalau kita tonton itu ada pemerannya arogan. Ada pemerannya halus. Pemerannya yang kejam itu menyakiti yang lembut. Terus kita ikut-ikutan. Kita penontonnya ikut-ikutan. Ih, awas, hati-hati. Awas. Ih, jangan ke sana. Belok kiri, belok kiri. Ih, dia itu jahat itu. Itu nggak punya hati itu. Nah, itu kita kadang ikut-ikut kan. Terkontaminasi kan. Terbawa hati. Perasaan. Perasaan itu ada di mana? Di hati. Nah, coba bayangkan. Dengan kita menonton TV saja, hati Anda terbawa-bawa. Sampai tubuh Anda, mulut Anda, mata Anda, telinga Anda berekspresi. Karena refleks begitu melihat kejadian. Padahal itu di TV, sinetron yang nggak bener. Apalagi yang benar-benar terjadi. Aduh, hati ini sensitif, Bu. Apalagi ibu-ibu, bapernya kuat, bawa perasaannya kuat. Betul kan? Betul. Kak, ada apa? Aku nggak mau ibadah, Kak. Loh kenapa nggak mau ibadah? Aduh, sakit hati aku, Kak. Loh kenapa sakit hati? Aku diomongin si A, si B, si C. Walah. Sinetron aja kita sudah baper, apalagi terjadi dengan nyata-nyata dalam hidup kita. Tuhan ini keren sekali firman Tuhan. Jaga hati. Mengapa Alkitab berkata jaga hati? Karena penting sekali. Hati itu sentral, hati itu pusat, hati itu adalah sebagai penggerak penentu kehidupan seseorang. Mau selesai, tenang saja, 1 jam lagi. Penentu. Karena hati ini kalau benar-benar tidak dibentuk, kalau hati ini benar-benar nggak dipoles jemaat Tuhan, aduh, hati kita ini nggak akan menjadi hati yang
apa namanya? Yang apa itu namanya? Yang kebal atau tahan uji. Saya mau tanya lagi nih. Bukankah banyak orang balas dendam, membunuh, sakit hati. Banyak orang apalagi bisa melukai sesamanya. Itu di mana hatinya gitu. Padahal punya hati enggak? Punya, sama dengan kita. Kenapa mulut kita bisa dengan PD-nya, PD tahu PD? Percaya diri, mulut kita ini bisa menyakiti orang loh. Begitu PD-nya kita. Aduh. Kalau ditanya punya hati, punya. Tapi punya hati yang bagaimana? Punya Pak Pendeta. Hati yang bagaimana? Ini Pak Pendeta. Ini loh hatiku di sebelah kanan, di bawah rusuk pas. Itu hati yang dimaksud organnya. Iya betul. Sama-sama punya hati, organ tubuh. Tapi yang dimaksudkan Alkitab, hati di sini bukan berbicara organ tubuh. Hati bicara di sini adalah secara kiasan hati, di mana hati manusia itu sangat berperan penting. Secara batiniah, secara rohaniah, hati itu penting, jemaat Tuhan. Saya hari ini menyampaikan firman bagi jemaat yang punya hati saja. Ya, yang punya hati. Ingat yang saya bilang, banyak orang punya hati, organ tubuh, ya. Tapi juga banyak orang nggak punya hati. Nggak punya hati secara batiniah. Tak ada perasaannya lah. Tega. Jangan ya tega ya, tolong ya jangan tega lah. Menyakiti hati lah, jagalah dengan baik. Tak boleh tuh. Upin-upin bilang tak boleh lah menyakiti hati kita sesama. Kalau nak sakiti hati sesama, mikir-mikirlah dulu. Kalau nak cakap, tahanlah dulu cakap waktu nah. Tahan tuh. Kalau nak cakap, mikir-mikir dulu. Kalau awak nak cakap, melukai hati orang tak? Kalau melukai hati orang, katuplah mulut tuh. Oke, jemaat Tuhan. Sip. Sip atau gosip, semakin digosok makin sip, atau sip yes. Senyum Cik Anggi. Senyum Cik Anggi. Yes. Terima kasih Cik Anggi. Sudah berikan senyuman bagi saya. Ya, bukan tembok hitam. Terima kasih. Oke, baik. Ini perintah Tuhan. Kalau perintah berarti mutlak harus jaga hati. Kalau tidak dijaga hati, awas dicoplok, diambil sama yang lain. Kalau diambil sama yang lain, jemaat Tuhan, hati-hati. Jangan sampai hatimu diambil dunia ini. Jangan sampai hatimu diambil oleh kekayaan dunia ini, tawaran-tawaran dunia. Jangan sampai hatimu diambil sama setan atau iblis. Jangan sampai diambil. Jangan sampai ya. Tapi kalau sama Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Di kotak-katik pun hati Anda enggak masalah. Kalau dibanting-banting Tuhan, hati Anda enggak masalah. Kalau ada orang memproses hati Anda saat ini juga, itu diizinkan Tuhan. Tidak masalah. Tanya tuh Kristianti, siapa nama anaknya? Wihan, coba tanya Mama Wihan. Kalau dia buat donat, itu pasti dibanting-banting tuh adonan olahannya itu loh, bahan-bahannya itu. Betul nggak? Mama Wihan, mana ini Mama Wihan? Tunjukkan pesonamu. 1, 2, 3. Mana ini Mama Nina? Mama. Iya kan? Betul ya? Nah, tunjukkan pesonanya gitu dong. Benar kan? Dibanting-banting ya kalau mau buat donat. Kalau nggak dibanting-banting nggak jadi tuh donat. Dan juga nggak larut, nggak rata, nggak keren hasilnya. Sama jemaat Tuhan, kalau hati kita dibanting-banting sama Tuhan, percayalah, jangan sesali, jangan takut. Engkau sedang dibentuk oleh Tuhan, engkau menjadi adonan. Engkau mau disajikan Tuhan menjadi satu makanan yang enak. Tidak ada yang bilang amin, nggak ada yang kasih jempol. Tapi kalau dibilang berkat Tuhan berlimpah-limpah atasmu, jempolnya 2. Bahkan kasih love lagi, emotikonnya. Ya, jemaat Tuhan ya. CJ ini mengalami proses juga. Disalib kan. Udah jatahnya CJ ini, customernya CJ ini disalib sama orang kan. Wah, untungnya sama orang. Enggak apa-apa, proses hati sedang dibanting hatinya. Wah, mau menjadi biar adonannya kalis. Tuhan makasih yang lebih besar. Kak Beni, Pak Pendeta. Betul. Kualitas hati itu yang penting. Gitu ya. Jadi kalau nanti jangan SMS saya ya Pak Pendeta, Kak Beni. Kalau khotbah yang lembut-lembut dikit dong, yang enak, yang empuk-empuk dikit. Kok ngeri sekali ya. Aduh, nanti kalau terlalu empuk-empuk nanti kita jadi kerupuk kita nanti. Sekali cetek patah, ceprek, atau diremukkan langsung remuk. Oke. Nah, keluarga Jemaat Kristus Overseas, berapapun kita orangnya, mau 12, mau 9, mau 20, tapi orangnya militan, orangnya keras. Keras maksudnya tahan banting dengan yang datang dari kiri kanan. Tak mundur setapak pun. Tetap ibadah. Wah. Siap? Oke. Amsal 4 ayat 23. Harus dihafal, tidak boleh tidak. Karena ini titik, cuma sedikit firman Tuhan ini. Hore, sedikit saja. Hore. Ada yang senang. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga di situ berarti apa? Jaga. Jaga di situ take care, pedulilah terhadap hatimu. Rawat. Jaga itu take care, peduli. Awasi. Orang yang nggak mau menjaga hatinya berarti dia nggak peduli dengan hatinya. Coba lihat, orang yang suka mempermainkan hatinya, itu artinya dia nggak peduli dengan hatinya sendiri. Wong hati ya hatiku kok yang memilikinya. Bukan hatimu kok. Suka-suka aku dong.
Jagalah hatimu, kata firman. Kalau kata jagalah berarti ini satu mandat. Pedulilah. Bukan hatiku tapi hati Anda loh jemaat. Oke? Dengan apa dijaga? Pedulilah terhadap hatimu, awasilah dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu bicara tentang apa? Kehati-hatian terhadap segala sesuatu yang datang dalam kehidupanmu. Hati-hati. Segala sesuatu yang datang dalam hidupmu, hati-hati dia yang sedang berhadapan dengan dirimu. Hati-hati. Segala sesuatu bisa itu baik atau berkat, bisa juga itu bicara tentang apa? Yang buruk. Ya, yang buruk. Bisa itu bicara tentang berkat yang baik, bisa itu bicara tentang yang buruk. Contoh, saya mau kasih tahu jemaat. Wah, ini serius ini. Keren banget ini firman Tuhan. Tenang, saya mau akhiri nanti sebentar lagi 45 menit. Ya. Kita perlu menjaga hati, berjaga-jaga, pedulilah terhadap hati kita, terhadap segala sesuatu. Kita harus hati-hati, cermati segala sesuatu yang terjadi atau yang sedang Anda alami atau yang sedang Anda hadapi, yang masuk dalam diri Anda. Apakah itu baik dan juga buruk, itu tetap harus berjaga-jaga. Kenapa? Orang yang baik dulu ya, orang kalau sudah terima berkat bisa lupa Tuhan enggak? Bisa. Jadi tetap kita harus jaga hati kita terhadap berkat Tuhan. Jaga loh. Ada orang lupa karena diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Awalnya nangis-nangis sama Pak Pendeta. Pak Pendeta doakan aku. Supaya apa? Biar aku dapat pekerjaan Pak Pendeta yang lebih baik. Yang gajinya lebih gede. Dari misalkan 10 juta jadi 16-20 juta. Oh ya? Iya Pak Pendeta. Aku punya hasrat. Apa hasratmu? Mau menolong Pak Pendeta. Menolong siapa? Oh hamba-hamba Tuhan. Oh orang-orang miskin Pak Pendeta. Doakan aku. Ya giliran didoakan. Tuhan berikan pekerjaan, bla 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 bla, dalam nama Yesus, amin. Udah dapat berkat berlimpah, lupa. Perlu dijaga hati, perlu terhadap apa berkat Tuhan, perlu juga. Keren firman Tuhan ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Pedulilah engkau terhadap hatimu dengan segala sesuatu yang kau hadapi pada saat ini atau seterusnya. Apa yang masuk dalam kehidupanmu, jaga dengan cermat. Pedulilah, jangan cuek terhadap hatimu. Jangan cuek. Cobalah take care, peduli, perhatikan hati kita masing-masing. Bukan cuma ketika engkau sedang mengalami fitnah, sedang engkau mengalami ejekan, cacian orang, engkau menjaga hatimu perlu. Ya, itu harus juga. Tetapi waktu engkau terima berkat pun itu perlu jaga hati. Saya pun demikian. Banyak loh anak-anak Tuhan tenggelam karena berkat Tuhan loh. Banyak banget. Mau itu jemaat, mau itu pendeta, banyak jatuh karena berkat Tuhan. Dulu waktu miskin, waktu nggak punya duit, doanya kenceng. Doanya kenceng tuh. Tapi waktu dapat berkat, udah nggak doa, udah nggak peduli Tuhan. Ya, saya lihat mengerikan.
Jemaat mau itu, jemaat mau pendeta, saya melihat benar dengan berita yang nyata di depan mata saya berjatuhan karena berkat. Karena merebut harta kekayaan gereja. Orang mau bacok-bacokan, jemaat hamba Tuhan. Mau bunuh-bunuhan. Mengerikan bukan? Suami istri dulu sebelum punya apa-apa harmonis. Tapi sesudah punya berkat banyak, tak harmonis. Berpisah, itu kejadian jemaat Tuhan. Begitu duit banyak, si laki-laki punya will wanita idaman lain. Si perempuan punya pil pria idaman lain. Tapi waktu belum punya duit, kere. Harmonisnya nggak tanggung, pegangan tangan kalau pergi. Tapi waktu sudah dapat berkat, jangankan pegangan tangan. Perlu jaga hati untuk berkat Tuhan? Perlu. Coba kita lihat, mengapa kita perlu peduli terhadap hati kita? Mengapa Alkitab bilang begitu? Kenapa Tuhan bicara demikian bagi kita? Why? Berarti hati ini benar-benar sentral, pusat penggerak hidup manusia untuk melakukan segala sesuatu, baik atau buruk, salah atau benar. Hati, letaknya di hati. Orang berbuat jahat itu dari hatinya. Orang berbuat baik itu dari hatinya. Orang suka memberi itu dari hatinya. Coba cek. Kalau mau tahu siapa diri Anda dan diri saya, diri kita, coba cek hati kita. Kita akan mengenal siapa kita. 100% Alkitab tidak salah. Kenapa orang suka dermawan? Coba cek hatinya. Memang hatinya orang itu dermawan. Kenapa orang pelitnya setengah hidup? Coba cek hatinya. Memang dia pelitnya setengah hidup. Tidak pernah salah firman Tuhan. Yes. Kenapa seseorang tukang selingkuh? Coba cek hatinya. Memang hatinya orang yang suka selingkuh. Itu pasti. Kenapa orang suka tukang tipu, tukang dusta, bohong, apalagi banyak alasan yang tidak benar, itu coba cek hatinya. Orangnya pasti suka tukang tipu, tukang bohong, tukang dusta, dan banyak alasan yang nggak benar. Itu sudah pasti. Alkitab itu keren banget, nggak bisa dipungkiri. Karena itu firman Allah, mengapa penting hati kita perlu diawasi. Kita peduli terhadap hati ini. Karena itu sangat sensitif. Kenapa Anda begitu terenyuh mudah melihat orang kesusahan lalu Anda membantu? Karena hati Anda mudah terenyuh. Pasti itu, tidak mungkin enggak. Kenapa orang tega melihat orang susah dibiarkan? Itu karena hatinya yang seperti itu. Dia orangnya tegaan. Perhatikan. Kenapa orang begitu tega menghantam mertuanya, memukul mertuanya, ngomongin orang dengan tanpa mikir? Coba lihat hatinya. Alkitab luar biasa. Jaga hati, peduli, take care your heart. Awasi dia, jaga. Saya buat gambarnya di sini. Coba perhatikan di layar gadget Anda. Sengaja saya buat gambarnya ada kotak. Lihat ya, ada kotak ya di situ ya. Ya, ada kotak. Lihat di dalam kotak itu ada tangan. Dan kemudian ada gambar hati. Di sampingnya ada cowok ganteng dan gambar cewek cantik. Udah lihat di gambarnya? Sudah ya jemaat Tuhan? Oke. Nah, ada cowok
cowok ganteng dan cewek cantik di situ. Ya, Oh, mereka iya. diberkati Tuhan. Punya hati juga. Ya, diberkati Tuhan. Punya hati. Hati. Oke ya. Nah, kiranya Pak Pendeta yang ngomong ini benar-benar apa yang ditampilkannya itu suasana rumah tangganya ya. Tidak rekayasa, tidak manipulasi jemaat gitu toh. Nah, asik kan? Nah, Kak, saya asik. percaya kalau yang saya asik ya, mantap. Siapa dulu? Pelayan Anda, hamba Tuhan Anda kan? Kami kan Ya. pelayan Anda. Amin. Keren toh? Yang Tuhan Iya, kan harus tunjukkan teladan. Biar jemaatnya juga begitu. Pede posting suaminya. Jangan merasa masih single. Posting sendiri. Terus berpose. Posenya tahu apa? Posenya bergaya lagi sendiri. Terus begini cibi-cibi lagi. Dikira masih bujang. Terus diperli sama cowok di WA atau di Facebook. Halo, kirim salam ya. Coba. Padahal sudah emak-emak. Ketawa. Ada yang ketawa. Dangding, dangding, dong. Nah, itu. Nah, jemaat. Luar biasa. Nah, ya. Kalau yang saya ngomong ini, kalau memang rumah tangga saya nggak jadi berkat, nggak akan tertransfer bagi Anda, nggak akan berdampak. Tapi kalau itu berdampak bagi Anda, berarti benar. Rumah tangga saya benar nggak rekayasa. Oh, Pak Pendeta, wah disetting, wah dibuat begitu biar kelihatan. Misalkan, wah enggak, coba lihat atmosfernya benar apa enggak. Oke, jemaat. Maaf ya, kalau masih ada yang upload di Facebook masih suka foto-foto sendiri, menganggap dirinya masih single, tolong ya, ikut dengan suaminya digandeng nggak apa-apa, jangan malu. Ya, sekalipun berjauhan kenang-kenangan dulu pernikahan nggak apa-apa, sama suami waktu foto pernikahan nggak, tampilkan aja, ya. Oke, nah jemaat. Nah, saya kembali lagi. Amsal 4 ayat 23. Oke. Ini luar biasa firman Tuhan. Jagalah, pedulilah, perhatikanlah. Peduli terhadap hatimu dengan segala kewaspadaan, kehati-hatian terhadap segala sesuatu yang terjadi atau yang kau alami. Karena apa? Why? Mengapa? Karena dari situlah terpancar apa? C. Jenny? Karena dari situlah terpancar. Oh, belum lihat. Coba lihat di. Karena dari situlah terpancar. Kehidupan. C. Jenny, mohon dibaca. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, mengapa? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Tahu terpancar? Keluar. Kalau Yesus bilang begini, dari hatimulah keluar, ini yo hati. Hati itu tempat perbendaharaan manusia. Brankas. Mau isinya jelek, bangkai. Mau isinya mutiara yang bermakna itu di hati manusia. Brankas hati manusia. Jadi kalau bangkai di dalam hatinya, yang keluar dari mulutnya, tingkah lakunya itu bangkai. Tapi kalau di hatinya isinya kebenaran, isinya firman Tuhan, isinya yang benar, yang baik-baik, maka yang keluar dari mulut dan tindakannya pun yang benar atau firman Tuhan. Pasti tidak mungkin tidak. Maka dari itu kita perlu dengar firman Tuhan tiap-tiap kali, rajin ibadah.
Supaya terus diisi perbendaharaan hati ini dengan firman. Lalu yang keluar dari diri kita juga firman. Karena perbendaharaan diri kita, ya, berangkas diri kita itu diisi dengan firman. Tapi kalau berangkas ini diisi dengan dari luar, masukan-masukan dari luar, dari dunia ini dimasukkan ke sini, maka yang keluar apa? Ya dari sesuai dari dunia itu. Karena yang dikonsumsi, dimasukkan dari perbendaharaan itu yang enggak benar atau dari dunia ini. Sama Adam dan Hawa dulu, kata makan buah pengetahuan yang baik itu bukan buah beneran, itu figuratif. Itu ternyata kata buah di situ, jangan kau makan buahnya. Kata buah di situ, jangan kamu masukkan input-input yang dari luar selain dari Tuhan. Ternyata yang dimasukkan dari di hatinya Adam dan Hawa itu dari siapa? Masukan siapa? Waktu itu yang ada di Taman Eden. Siapa yang ada di Taman Eden? Untuk dibisikkan, diajak supaya dia mau melawan Tuhan. Setan. Iblis, iya, setan itu. Iblis kan ada di Taman Eden waktu itu dia yang goda. Karena dia mendengar masukan dari iblis. Sudah Tuhan bilang, jangan kau makan buah yang daripadanya. Yang kau konsumsi selain dari Tuhan, jangan. Artinya apa? Waktu itu, yang benar itu cuma Tuhan. Nah, kebenaran firman itu yang kita konsumsi. Ketika ada dari luar masuk, tersaring. Karena apa? Ada firman Allah yang menyaringnya. Di sini sudah ada firman Allah. Dan kita pun menjadi orang yang tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Percayalah, orang yang suka dengan firman, baca firman Allah, jemaat Tuhan, kalau kita isi berangkas kita, hati kita ini dengan firman, dia enggak akan mudah goyah. Enggak akan mudah terpengaruh dengan dunia ini. Pasti. Saya loh mau dikasih uang banyak loh, supaya saya bergeser. Saya tidak terpengaruh. Karena yang saya isi di hati saya sudah banyak firman, jadi saya saring. Itu enggak benar. Karena ukurannya adalah firman. Keren ya? Saya pernah cerita jemaat, itu semua karena anugerah Tuhan. Benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya diajak orang berdoa di hotel. Janda, jablay, perempuan yang jarang dibelai. Saya diajak berdoa. Keren ya? Secara rohani loh. Kelihatan baik bukan? Baik? Baik. Tapi belum tentu benar. Saya diajak doa loh. Ayo Pak Pendeta. Om. Panggil saya Om. Waktu itu belum nikah. Saya masih sangat muda waktu itu. Sekarang juga muda banget. Dulu sangat muda, sekarang muda banget. Nah, waktu itu ketawa C. Jenny. Iya benar. Dulu saya sangat muda C. Jenny, sekarang muda banget ya. Sama kok. Nah, saya diajak sama perempuan ini kelihatan baik sekali ngajak doa. Wah, rohani. Terus saya bilang gini, Bu, boleh, tapi harus saya ajak teman. Jangan Om. Kalau kata jangan berarti ada something, betul? Oh, ini orang mau coba-coba, mau itu ya, mau main api dengan saya ya. Wah, bayangkan saya masih sangat muda, saya laki-laki. Dan itu perempuan jablay. Jarang dibelai, kedinginan. Berarti dia butuh kepanasan. Nah, tahu apa saya jawab? Bu, saya ajak teman. Jangan Pak Pendeta.
Om, jangan Om. Kenapa? Saya bilang, begini Om ceritanya. Apa itu? Kalau kita berdua berdoa, nah kan saya bergumul tentang keuangan Om. Kalau keuangan saya lancar, nanti Om kita bagi dua keuntungannya. Enak, bagus kan Om? Coba. Udah ditawarkan doa. Doanya di mana? Di hotel Om. Nanti saya yang bayari. Ngapain doa di hotel laki-laki perempuan? Bukan suami istri. Awal-awalnya iya. Doa, ayo doa. Awal-awalnya bisa. Tapi ending-endingnya datang tamu yang ketiga kan. Yang tak diundang, bisi-bisi. Beni, hei Bu, nggak ada orang nih. Ayo, awalnya doa. Sekarang apa? Udah, berlanjut ceritanya. Tit, nggak perlu disambung. Sensor. Tit. Nah iya. Karena apa saya bisa seperti itu? Karena firman Tuhan. Saya punya bekal. Jadi saya begitu ada yang masuk, bisa disaring. Menjaga langkah hidup saya untuk berbuat yang tidak benar. Peduli terhadap hati. Jangan cuek. Kasih firman Allah. Kasih yang benar di dalam hati. Isi brankas tuh. Jangan karena kita punya komunitas, punya grup WhatsApp, punya grup WeChat, punya grup WeChat Work, punya grup Twitter, kita punya grup macam-macam, oke, Instagram dan sebagainya. Karena di sana omongannya asik, tapi kalau ngaur ngidul, ngomongannya sembarangan, asik di sana. Omongannya asik, ngapain? Ngaur ngidul. Lalu kita isi hidup kita di situ, hancur. Yang keluar pun begitu. Oke, jemaat Tuhan. Baik, saya sudah berjanji 45 menit akan saya selesaikan. Oke, saya akan selesaikan segera. Seru ya firman Tuhan hari ini. Karena dari situlah terpancar kehidupan dari hati. Apa itu kehidupan? Kehidupan itu bicara tentang hal-hal hidup ini. Mengenai hidup ini apa? Banyak hal. Mau itu yang baik maupun buruk yang datang dalam hidup kita. Tetap hati dijaga. Apa respon kita terhadap yang buruk? Apa respon kita terhadap berkat Tuhan? Tetap itu harus dijaga. Oke, jemaat Tuhan? Bisa paham ya? Supaya apa? Biar kita bisa menyaring, biar kita bisa menjadi orang-orang yang berkualitas hatinya. Karena dari hati terpancar keluar. Untuk mengenal siapa diri kita, coba cek hati kita. Itulah diri kita yang sebenarnya. Oke? Hati inilah tempat wadah untuk memproduksi, mengolah apa yang harus kita lakukan, yang tidak kita lakukan, yang boleh kita lakukan, dan yang tidak boleh kita lakukan. Di sini produksinya, hati. Ini wadah memproduksi nih, menyaring, memproduksi, mengolah. Ini dia. Anda boleh nanti buka di internet, ya di googling, fungsi hati itu apa? Keren loh, organ tubuh hati. Itu keren banget. Keren banget. Hati itu sebagai filter racun. Penyaring racun dalam tubuh. Apa yang kita makan, Anda makan ciki-ciki, Anda makan yang sudah campurannya pestisida, micin, vitsin, sorry. Saya menyebutkan merek, sorry. Tidak bermaksud. Micin dan sebagainya yang racun-racun yang begitu. Nah, itu racun-racun dalam tubuh itu disaring sama yang namanya hati. Itu secara organ loh. Keren banget Tuhan kita itu. Aduh, kalau nggak ada hati kita, waduh, kita nggak bisa menyaring racun. Sama. Kenapa kita bilang dasar nggak punya hati? Kok tega dia melakukan itu? Karena dia tidak bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak.
Hatinya nggak difungsikan. Terus fungsi hati apa lagi? Nanti di googling, fungsi hati yang kedua, memproduksi protein. Wow, keren sekali Tuhan kita. Mengolah metabolisme sehingga nutrisi-nutrisi itu tersimpan, itu karena hati. Lalu disalurkan ke ginjal kita, dibuang melalui urin. Kotoran-kotoran, makanya tubuh kita sehat. Keren sekali Tuhan. Itu dari hati dulu. Benar kata Alkitab, kalau beres hati, pasti beres rumah tangga kita. Pasti beres keuangan kita. Pasti beres hubungan kita dengan sesama kita. Pasti beres hubungan kita dengan pendeta kita. Pasti beres hubungan kita dengan klien. Pasti beres hubungan kita dengan gereja. Pasti beres hubungan kita dengan apa lagi? Antar jemaat. Pasti beres hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hati kita beres. Pasti, tidak mungkin enggak. Kalau hubungan Anda dengan saya tidak beres, ada yang perlu dipertanyakan. Kalau ada hubungan Anda dengan antar jemaat tidak beres satu dengan yang lain, berarti hati Anda sedang bermasalah. Kalau kita malas berdoa, baca Alkitab, berarti hati kita sedang tidak beres hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan suami istri tidak beres, perhatikan hati Anda dengan suami Anda. Pasti ada yang tidak beres. Itu pasti Alkitab bilang. Real. Wah, ini benar-benar firman yang begini nih yang keren. Amin. Ini khotbah yang keren. Ini yang mau kita dengar. Menjadi jemaat yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita jaga hati kita ya. Jangan cuek. Pedulilah. Isilah dengan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Engkau menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Betapa kudusnya di area dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Tempat yang kudus itu di hati ya. Tempat di mana Roh Kudus berbicara. Roh Kudus itu komunikasi dengan kita ya. Kalau hati kita nggak baik, maka susah sekali kita mendengar suara Tuhan. Tapi kalau hati kita beres, hati kita baik, maka mendengar suara Tuhan itu bisa gitu, kita bisa tersambung ya, terkoneksi gitu. Dan puji nama Tuhan, malam ini kita diingatkan supaya kita menjaga hati. Ternyata menjaga hati ditekankan di situ bukan cuma menjaga hati, tapi benar-benar harus dengan segala kewaspadaan. Waspada. Waspada ya. Dan puji nama Tuhan. Kita berjuang bersama-sama karena itu tidak mudah. Menjaga hati itu tidak mudah. Sulit sekali. Udah berangkat dari rumah pagi-pagi dengan semangat, tahu-tahu Cici ini keserobot. Tapi harus menjaga hati ya, Ci. Berjuang di situ. Tolong di-mute semua. Dan puji Tuhan, nanti lagi sudah enak-enak, tahu-tahu enak hati, tahu-tahu diomongin, bahkan diposting nama kita, dijelas lagi. Bahkan ada sampai foto kita diposting. Karena firman Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, waspada. Jadi mata kita melihat, sesaat
Pasti itu ngerasain ringis kita. Tapi karena firman Tuhan harus waspada. Waspada itu apa? Jangan sampai kita kepleset. Namanya manusia pasti gitu ya. Pasti kita masih dalam daging. Tapi karena kita ingat firman Tuhan, waspada. Ya, kita harus waspada. Yang sering terjadi, firman Tuhan apa? Itu biasanya kita rame-rame, kita menikmatinya masal ya. Kita di proses itu bareng masal. Dulu tentang mulut, dalam hari itu juga sampai 1 bulan. Sekarang menjaga hati. Yuk ya, waspada ya. Malam ini kita tidur dalam damai, besok pagi mengucap syukur, siap army ya. Siap. Siap ya semua. Yes. Army of God. Enggak ada suaranya. Army of God. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Haleluya. Ini jargonnya kami ya, Army, tim Army. Jenny berdoa untuk firman Tuhan. Terus Mama Nina ada? Mama Nina. Oh, lagi itu saya ada. Siapa yang stay ini? Soalnya di sini macet. C Jenny yang firman Tuhan, C Anggi yang mana ini? Oh, C Anggi itu juga ya. Macet. Ada. C Anggi doa persembahan dan doa persembahan tentang persembahan kasih, perpuluhan, persembahan apa namanya, misi, semuanya ya C diborong ya. C Jenny dulu doa firman, C Anggi meneruskan, terus Mama Wihan bisa nggak? Bisa ya. Mama Wihan doa syafaat bangsa negara. Kristianti bisa? Oke, gantian C Jenny, C Anggi, Kristianti. Oke. Indonesia, Cina, bangsa-bangsa, jemaat semua ya, Kristin. Doa borong. Oke, dimulai dari C Jenny. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau langsung baik Tuhan Yesus. Haleluya. Tidak ada baik Engkau ya Pak. Engkau Tuhan yang sangat luar biasa ya Bapak. Dan telah mengajar kami tetap biar firman-Mu yang pada malam hari ini Bapak membentuk setiap kami lebih lagi di dalam Engkau ya Bapak. Biar firman pada malam ini mengenai hati ya Bapak. Perhatikan. Amin. Yang kudus dan benar di hati-Mu ya Bapak. Kami tahu ya Bapak, setiap hati kami lemah, tetapi kami tahu juga ketika Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam diri kami, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapak. Amin. Yes. Amin. Amin. Kami juga bersyukur ya Bapak atas setiap masalah pergumulan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau sangat menghidupkan kami. Kami Ya. untuk menjadi anak-anak yang lebih kuat di dalam Engkau, menjadi iman yang kuat di dalam Engkau. Sungguh kami bersyukur Amin. kami tahu belajar apa yang Kau ingin kami belajar ya Bapak. Kami mau ya Bapak. Firman pada malam hari ini ya Bapak. Itu membentuk kami semakin karakter kami semakin yang Kau ingin. Sungguh ya Bapak. Amin. Kami bersyukur ya Bapak. Kiranya Kau juga memberkati ya Bapak gembala-gembala kami ya Bapak. Untuk menjadi ya Bapak apa yang Kau berkati di dalam diri kami. Yes. Bersyukur ya Bapak atas kasih karunia-Mu. Amin. Kami di dalam gembala-gembala yang kurang Kau temukan ya Bapak. Amin. Amin. Yes. Kami percaya Bapak kami akan bertumbuh bersama di dalam. Yang segera hormat hanya bagi-Mu ya Bapak. Untuk syukur dan berdoa haleluya. Amin ya Bapak. Oke. Anggi unmute. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk malam ini karena kami boleh berkumpul bersama di malam ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak
Kiranya buat persembahan kami Tuhan, ya Tuhan, berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Kau berkati Bapa, begitu juga dengan yang belum bisa memberi juga Kau berkati ya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan Yesus, ada juga Amin. persembahan, baik Ya. persembahan kasih, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu persembahan misi juga Tuhan berkati. Semoga apa yang kami berikan Tuhan Yesus boleh berguna bagi sesama kami Tuhan untuk membantu pelayanan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Ya, kami Tuhan. menyerahkan Yes. persembahan kami ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Christine di unmute. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puji. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu untuk sepanjang hari dan malam hari ini. Di mananya Tuhan kami bisa ibadah berkumpul di satu aplikasi Zoom ini. Bapa, itu bukan secara kebetulan, melainkan karena kasih Ya, dan Tuhan. kebaikan-Mu dalam hidup kami, karena Engkau ingin kami diselamatkan. Biarlah kami semua jemaat-Mu yang berada di Zoom ini Tuhan, Amin. maupun yang hadir, yang belum hadir, yang lama maupun yang baru. Bapa, biarlah kami semakin bertumbuh di hadapan Ya, Engkau, Tuhan. semakin bercita-cita, semakin mengenal Engkau, semakin mencari wajah-Mu Bapa, sehingga kami Amin. betul-betul bertobat Amin. di hadapan-Mu, sehingga apa yang Engkau mau dalam hidup kami terjadi. Yes. Bapa, terima kasih dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan telah melindungi ibadah kami ini sehingga berjalan dengan baik, lancar, Ya, Tuhan. sampai firman Bapa. Terima Amin. kasih untuk firman-Mu. Tanamkanlah di hati kami sehingga kami dapat melakukannya di setiap kehidupan kami sepanjang hari kami. Bila kami dapat berbuah, bila kami dapat Amin. menerima apa yang firman-Mu katakan sehingga kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Bapa, pakai dengan luar biasa lagi. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu untuk kedua hamba-Mu ini, Kak Ririn, Kak Beni, untuk Amin. kami semua di jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Kau pakai dengan luar biasa dalam kehidupan mereka juga Yes. Tuhan, baik dalam materi, pergumulan mereka, Amin. usaha bisnis mereka dalam pelayanan ini. Bapa, Engkau yang bercampur tangan segala sesuatunya ya Tuhan, yang tidak kami ketahui. Hanya Engkau yang mengenal hati kedua hamba-Mu Amin. ini Bapa. Jangan biarkan hamba-Mu ini terbengkalai Bapa, Amin. tapi Engkau pakai dengan luar biasa dan dengan dahsyat lagi Bapa. Yes. Ya Tuhan, sehingga apa yang Amin. mereka lakukan Amin. di dalam Engkau mempermuliakan Engkau Bapa. Tuhan Yesus, jangan biarkan sendiri kedua hamba-Mu ini, karena Engkau bersama mereka, jadi penopang mereka Tuhan Yesus. Nah, aku juga berdoa Bapa untuk negara Amin. kami, negara Indonesia, Cina, India, Amerika, dimanapun negara di seluruh dunia ini tanpa terkecuali. Bapa yang baik, Engkau berkati negara-negara Ya, kami ini Bapa, Tuhan. Engkau berikan sehingga Engkau lawat dengan segala yang terjadi di muka bumi yang saat ini ya Tuhan, yang melanda. Bapa Tuhan Yesus yang baik, Amin. Engkau bekerja Tuhan. Yes. Kami butuh belas kasihan-Mu, kami butuh Hujan pertolongan-Mu pertobatan Bapa. terjadi. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Kami butuh Engkau yang menyadarkan kami Bapa. Biarlah segala yang sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, kami berlutut menyembah Engkau, kami bertobat sungguh-sungguh Bapa, sehingga kami mengingat hari-hari kami Tuhan. Kami dapat menghitung hari-hari kami. Ya, Bapak. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih untuk hidup yang Engkau beri dalam sehari ini. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Bapa. Ya, Kami Tuhan. percaya itu dalam hidup kami Engkau baik bagi kami. Engkau mendatangkan segala sesuatu untuk menguji kesetiaan kami, Amin. untuk menguji siapa kami Bapa. Apakah kami Yes, benar-benar Tuhan. mencintai Engkau? Kami memang tidak luput dari kesalahan Bapa, tapi karena kasih Roh-Mu yang mengajari kami sehingga kami dapat mencintai Engkau lebih sungguh Bapa. Ajar kami Tuhan. Tuhan Yesus, bahkan corona ini sudah 1 tahun lebih Tuhan, tidak mulai reda Bapa. Kami minta jamahan-Mu, kami minta kesembuhan-Mu, hapuslah semua
virus-virus ini, badai-badai yang terjadi di Indonesia, Bapak. Dan jika memang Tuhan masih Engkau membiarkan semua ini terjadi, Bapak, biarlah kami anak-anak Tuhan dalam perlindungan-Mu. Dan biarlah Engkau yang menunggu mereka di luar sana, Tuhan, Engkau gertakan mereka, Bapak, sehingga mereka betul-betul berlutut bertobat kepada Engkau, Bapak. Dengan apa yang terjadi ini, Bapak, saya percaya Tuhan, anak-anak Tuhan dalam perlindungan Tuhan, jemaat Tuhan dalam perlindungan Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini dalam tangan Tuhan. Ya Bapak, jangan Engkau tinggalkan mereka, Bapak. Engkau bersama-sama mereka. Bahkan yang ada di rumah sakit, Tuhan, dalam segala penyakit, Tuhan Yesus yang sudah divonis dokter. Bapak, ya Rabal Sanda, ya Rabataka, ya Rabal Sande. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau raja di atas segala raja untuk menjadi penyembuh mereka, Bapak. Engkau berkati para medis, para dokter, Tuhan. Engkau pakai dengan luar biasa hikmah yang daripada Tuhan turun atas mereka, Bapak. Sehingga mereka bekerja dengan baik, Bapak. Dan kuasa-Mu bekerja, Bapak, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan di mana seluruh dunia ini, Bapak. Engkau berkati, Bapak, hamba-hamba Tuhan. Dialah menjadi hamba-hamba yang sesuai dengan kebenaran-Mu, Bapak, sehingga mengembalai firman-Mu kemanapun Tuhan, memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya percaya, Tuhan. Amin, amin, amin. Hamba Tuhan yang ini adalah hamba-hamba yang sesuai dengan penginjilan Engkau, Bapak. Tidak ada hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu, Bapak. Ya Tuhan Yesus, biarlah hamba-hamba Tuhan ini dapat mempermuliakan nama-Mu, dapat menunjukkan Engkau lebih tinggi lagi, Bapak. Kedahsyatan-Mu bekerja atas hamba-hamba Tuhan Yesus. Oh Tuhan, saya juga berdoa untuk anak-anak jalanan. Oh ya Rabasanda, ya Rabataka, ya Rabasanda, Engkau berkati anak-anak jalanan, Bapak. Kesempatan Engkau berikan kehidupan mereka yang lebih layak. Biarlah melalui dari orang-orang lain, Tuhan Yesus, yang dapat membantu donatur. Tuhan, saya percaya Engkau bersama-sama anak yatim piatu, Bapak. Sama dengan kehidupan kami juga, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Begitu juga dengan anak-anak di luar sana, Bapak. Anak yang dibuang, Tuhan, Engkau persiapkan masa depan yang baik bagi mereka. Orang tua yang dapat mengasuh mereka, Bapak. Di dalam nama Yesus, saya percaya. Dan saya juga berdoa, Tuhan, untuk jemaat-Mu di Tiongkok ini, Bapak, ya Rabah Santri, Rabah Santri. Ya Bapak. Berilah kami jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang mau dengar-dengaran, jemaat-jemaat yang kuat di dalam Tuhan. Ya Bapak, sehingga firman-Mu terjadi di dalam kehidupan kami, Bapak. Biarlah kami semua jemaat-Mu ini, Tuhan, Engkau berkati kehidupan kami, dalam keluarga kami, Tuhan, sehingga apa yang Engkau berikan dalam hidup kami, Tuhan, menjadi berkat, sehingga kami dapat menyalurkan berkat itu melalui apa yang kami miliki. Berkati pekerjaan suami kami, Tuhan. Engkau bukakan rezeki suami-suami para jemaat-Mu, Bapa, dalam usaha apapun. Engkau beri kesehatan kepada suami mereka. Bahkan kami juga istri menjadi istri yang bijak, istri yang sesuai dengan kebenaran Engkau. Sehingga kami, Tuhan Yesus, dapat mempermuliakan Engkau dan nama-Mu terpancar dalam kehidupan kami sebagai kami istri-istri ini. Bapa, berkati anak-anak jemaat-Mu, berkati anak-anak kami semua, Bapa. Kiranya kesehatan, kekuatan, pertumbuhan yang baik untuk anak-anak jemaat-Mu Engkau berkati di dalam nama Yesus. Ekonomi, Tuhan, cukupkan semuanya. Saya percaya, Tuhan, dalam jemaat-Mu tidak ada yang kekurangan di dalam nama Yesus. Tuhan, jika ada dalam pergumulan keuangan, Bapa, Engkau Bapa dan segala raja, Engkau lancarkan semuanya, Tuhan. Engkau turut bekerja di atas jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan dan kemurahan. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Engkau berikan dengan luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkanlah segala sesuatu yang kami doakan ini di dalam tangan-Mu, Bapak. Biarlah menjadi kehendak-Mu, bukan menjadi kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami meminta, dan segala roh yang tidak berasal dari Tuhan kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Tidak berkuasa Engkau, nyala Engkau iblis di dalam nama Yesus. Satu roh yang kami undang di dalam doa kami, Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus yang membentengi kami semua. Darah Yesus yang membentengi semua jemaat. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak, kami kembali Tuhan berdoa membawa Yayasan Lazarus, di mana di dalamnya ada perempuan yang memiliki banyak laki-laki yang dia bilang suami, tapi di hadapan-Mu itu mendukakan hati-Mu, Bapak. Engkau tolong, Engkau bawa Yayasan Lazarus ini, Tuhan,
di dalam kebangkitan, dan kami percaya Lazarus sudah Engkau bangkitkan, dan kami dengan iman Tuhan kami sudah menerimanya. Di depan kami akan berlari bersama-sama mengerjakan pekerjaan-Mu ini Tuhan, di mana di dalam Yayasan Lazarus banyak orang-orang yang dipandang sebelah mata, tidak dianggap, bahkan di kota kecil ini Tuhan tidak dipandang. Bahkan ketika Lazarus diundang di mana ada persekutuan ekumene, dikucilkan karena isinya yang dilayani adalah kaum waria, kaum marindal Tuhan. Bahkan pelacur ada di dalamnya, anak-anak yang dibuang, orang-orang yang hina di mata dunia, orang-orang yang di pinggiran, pengamen, pengemis, pemulung. Bapa, firman-Mu bilang, jika Engkau melakukan untuk orang yang paling hina ini, sesungguhnya Engkau melakukannya bagiku. Itu kata firman-Mu. Dan Yayasan Lazarus berdiri atas panggilan yang Kau berikan bagi anak-Mu, bagi mama dan juga papa yang memiliki hati untuk orang-orang yang disebut dunia hina. Dan Yayasan Lazarus ini diberikan kepada kami Tuhan, yang dimana kami memiliki hati yang sudah Engkau taruh kepada orang tua kami ini Tuhan. Bapa, bangun. Engkau yang membangun, Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati Yayasan Lazarus ini Tuhan. Sehingga banyak dari mereka yang dipandang sebelah mata, Engkau tangkap, Engkau jadikan bejana yang indah di mata-Mu. Hingga dunia melihat Bapa. Sekalipun Bojonegoro adalah kota yang kecil, kota yang orang susah untuk mengetahuinya, tapi pandangan-Mu tertuju kepada orang-orang yang memiliki hati-Mu yang mau Engkau pakai. Kami bersatu hati memberkati Yayasan Lazarus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan kirimkan para donatur dari segala bangsa-bangsa sehingga nama-Mu dimuliakan di tempat melalui Yayasan Lazarus yang di kota yang sangat kecil. Bapa, seperti Yesus yang lahir di kota Bethlehem, Yesus secara manusia berasal dari kota kecil, tapi nama Yesus termasyhur dari segala bangsa-bangsa. Di kolong langit, bahkan di surga, semua mengetahui Yesus Kristus Tuhan. Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ibadah kami lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan kami tetap menyerahkan ke dalam tangan-Mu jam-jam ibadah berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami mengalaskan doa kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya. Di dalam nama-Mu yang kudus, haleluya. Kita akan berpisah, sebelumnya kita terima berkat dulu dari Tuhan. Arahkan hati dan tanganmu, kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, oleh anugerahnya yang begitu besar buat kita semua, dan cinta kasih sayang anaknya Yesus Kristus mengalir bagi kita melimpah-limpah, serta Roh Kudusnya yang diutus dikirim kepada kita supaya kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini, dan kita dituntunnya, dihiburnya sampai kepada kebenaran firman Tuhan itu sempurna atas kita sekalian sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati kehidupanmu, diberkati rumah tangga, diberkati keturunanmu, diberkati pekerjaan usahamu. Apa saja yang engkau kerjakan dibuatnya berhasil. Karena engkau takut akan Tuhan, sebab Tuhan besertamu. Di dalam nama Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Amin. Amin, amin. Tuhan berkati.